crack it. Welcome to channel game Harvest Moon dan Story of Season Indonesia. Harvest Moon adalah video game, dan game pertama dari seri Harvest Moon. Permainan ini dirilis di Jepang pada tanggal 9 Agustus tahun 1996 oleh Pack-in Video. Kemudian dirilis di Amerika Utara pada Juni tahun 1997 oleh Natsume untuk Super Nintendo Entertainment System atau SNES. Permainan ini dirilis di banyak negara Eropa pada tanggal 29 Januari tahun 1998. Seri ini menjadi awal kepopuleran game Harvest Moon. Plot dari Harvest Moon pertama ini yaitu kakek dari karakter utama yang dimainkan telah meninggal dan dalam surat wasiatnya dia mewariskan pertanian atas nama karakter tersebut. Anda yang memainkan game ini memiliki 2,5 tahun untuk mengubah pertanian warisan menjadi tempat yang makmur seperti dulu. Anda harus membersihkan ladang, menanam banyak tanaman, membeli banyak sapi dan ayam, menikahi salah satu dari 5 kandidat istri yang memenuhi syarat, dan memiliki anak, lakukan pekerjaan dengan baik, dan pada akhirnya ayah dari karakter itu akan mampir dan mengevaluasi kemajuanmu. Saya akan memainkan game Harvest Moon pertama ini di laptop menggunakan emulator. Mungkin ada banyak emulator untuk game Super Nintendo Entertainment System, tapi saya memilih ZSNES Emulator for PC. ZSNES Emulator adalah salah satu emulator Super Nintendo pertama yang dapat memainkan berbagai macam permainan dengan kecepatan yang baik, yang menjadikannya salah satu emulator Super Nintendo yang paling populer. Mari kita bermain. Saat baru memulai permainan, kita diperlihatkan karakter utama dari game ini yaitu Pete, yang dalam permainan, kita bisa mengganti namanya sesuai keinginan kita. Diperlihatkan scene dia berpamitan dengan kedua orang tuanya untuk pergi ke kebun kakeknya. Kita mulai permainan baru dengan memilih pilihan Start, lalu membuat diari baru. Scene berubah, karakter utama sedang berdiri depan rumah peninggalan kakeknya dan seseorang datang menghampirinya. Dia bertanya siapa namamu, disinilah kita bisa menentukan siapa nama karakter itu di game yang kita mainkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau nama karakter utama yang sebenarnya adalah Pete, tapi di sini saya memberi nama Tuen, agar kalian tahu kalau saya benar memainkan game ini bukan dari hasil mengambil footage dari video orang lain. Ternyata orang itu seorang shipper atau pembeli. Dia akan datang mengambil semua barang yang kita taruh di shipping box yang ada di perkebunan atau yang ada di kandang ayam dan kandang sapi. Dan tentu saja akan membayar barang-barang itu. Lalu dia menyarankan untuk bertanya beberapa hal kepada penduduk desa untuk membantu kita. Lalu dia mengantar kita menuju desa. Kita sudah sampai di desa. Mari kita berkenalan dengan semua penduduk desa. Orang pertama yang kita temui ini adalah seorang wandering peddler atau penjual keliling. Sekarang dia belum punya apa-apa untuk dijual tapi dia meminta ke kita untuk menjual sesuatu kepadanya. Selanjutnya dia seorang pendeta. Dia menyarankan kita untuk bertanya berbagai hal di toko-toko atau melihat di signboard. Selanjutnya hanya bocil yang gugup. Selanjutnya ada pemuda sombong yang mengatakan tidak ada apa-apa bekerja di kebun.
Selanjutnya kita bertemu mayor dari desa ini. Dia menjelaskan peralatan yang tinggalkan oleh sang kakek dan buku petunjuk penggunaannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sebuah toko bibit-bibit tanaman. Di sini ada buku petunjuk soal tanaman. Penjaga toko ini sangat baik memberikan alat penyiramnya dan mengajari menggunakannya. Selanjutnya kita masuk ke sebuah gubuk dari seorang peramal dan mungkin itu anaknya atau bisa jadi asistennya. Peramal itu tahu kalau kita belum tahu harus melakukan apa saat mengurus kebun, dan menyarankan berbagai hal untuk dilakukan. Di tengah jalan kita bertemu dengan Anne. Kalau kalian sudah pernah main Harvest Moon Back to Nature, pasti kalian tahu kalau karakter bernama Anne di seri game itu adalah salah satu kandidat istri. Saya rasa Anne dalam game ini juga seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke toko peralatan. Dia menjelaskan sama halnya dengan mayor tadi mengenai peralatan peninggalan sang kakek. Selanjutnya kita masuk ke sebuah restoran. Di dalam hanya ada seorang kasir dan pelayan yang sibuk membersihkan restoran itu. Si kasir menyarankan agar tetap makan untuk menjaga stamina. Lalu saya menuju gedung di sebelahnya, dan di depan pintu ada seseorang yang menjaga dan mengatakan kalau bar saat ini sedang tutup. Oh, ternyata gedung ini adalah bar. Lalu saya menuju ke toko hewan ternak. Pemilik toko mengatakan kalau kita harus mempunyai padang rumput yang cukup jika ingin membeli hewan ternak, baik itu sapi ataupun ayam, dan dengan berbaik hati dia memberikan bibit rumputnya buat kita. Saya pikir kita sudah bertemu semua penduduk desa. Ternyata, kata si Sipper, kita masih perlu berbicara dengan penduduk desa yang lain. Ayo kita periksa di rumah mayor, mungkin masih ada orang. Ternyata benar, kita bertemu dengan istri si mayor, dan dia mengatakan kalau dia punya anak perempuan di gereja. Sampai di dalam gereja, saya bertemu dengan anaknya si mayor. Ternyata namanya adalah Maria. Saya pikir dia juga salah satu kandidat HAM. Selanjutnya kita bertemu dengan Nina. Dia adalah anak dari pemilik toko tanaman. Dia bersembunyi di dalam kamarnya. Nina adalah penduduk desa yang terakhir. Saatnya untuk pulang.
kembali berbicara dengan Shipper dan dia akan mengantar kita pulang. Sesampainya di rumah, Tuen langsung tertidur. Di pagi hari, saat keluar dari rumah, ada scene di mana ada seekor anjing yang menghampirimu, dan seseorang yang mengejarnya dengan ngos-ngosan. Ternyata itu anjingnya yang bernama Koro. Dia meminta tolong untuk merawat anjingnya, karena ibunya melarangnya memelihara seekor anjing, dan dia meminta untuk memberinya nama yang baru. Saya memberinya nama Tiny. Lalu dia berpamitan kepada anjingnya, dan memberitahu namanya, Ellen, lalu dia pergi. Saya ingin menjelajahi area lebih jauh lagi. Saya menuju ke gunung. Di gunung ada sekelompok tukang kayu, yang bisa membantu membesarkan rumah, dan seorang pemancing ikan. Di gunung banyak sesuatu yang bisa kita ambil untuk kita jual di shipping box. Lebih ke atas lagi ada permandian air panas. Kita bisa mandi di sini untuk memulihkan stamina. Ini puncak gunungnya.
Sekarang saya masuk ke dalam tambang, ada power berry di sana. Tapi bagaimana cara mengambilnya, entahlah akan ku cari tahu nanti. Saatnya pulang dulu, karena hari sudah gelap. Itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga nyalakan lonceng untuk mendapat notifikasi video game Harvest Moon atau Story of Seasons lainnya. Salam Harvest Moon dan sampai jumpa.